Nah, Mas Eno, karena kan yang membuat Pak Jokowi turun gunung bukan karena dorongan siapapun, tapi inisiatif pribadi dan bukan kepanikan itu. Gimana ngeresponnya? Ya, saya rasa kan kita tidak hidup di ruang hampa politik. Artinya ya setiap aksi pasti ada reaksi dan kalau ada api pasti ada asap. Nah, maka masyarakat Jawa Tengah maupun berbagai masyarakat di seluruh Indonesia kalau kita cermati berbagai komentar di media sosial, itu hari ini bisa menangkap satu ekspresi kepanikan itu pasca muncul survei terakhir yang mengatakan Pak Andika dan Mas Hendy semakin unggul. Nah, kenapa kok saya katakan ini bisa jadi adalah ekspresi kepanikan? Karena memang membaca survei itu kan tidak bisa pada waktu itu saja, tetapi harus membaca trennya. Nah, kalau bicara Pak Andika dan Mas Hendy, secara start memang Pak Lutfi sudah start terlebih dahulu dibandingkan Pak Andika. Tetapi secara elektabilitas ini kemampuan menyusulnya cepat sekali. Bagaimana Pak Andika dan Mas Hendy ini yang awalnya tertinggal surveinya hari ini sudah unggul. Meskipun masih tipis tapi keunggulan itu sudah tampak. Hmm. Maka tentu saja menjadi wajar kalau kemudian banyak yang baca bahwa turunnya Pak Jokowi di beberapa daerah di Jawa Tengah itu adalah suatu bentuk ekspresi kepanikan. Persoalannya kan bukan masalah apakah itu boleh atau tidak boleh, benar atau salah, tetapi masyarakat Jawa Tengah ini dalam kultur politiknya juga melihat suasana kepantasan. Jadi bukan hanya soal benar dan salah, tapi pantas atau tidaknya itu yang menjadi satu ukuran. Nah, seorang mantan presiden yang beberapa waktu sebelum lengser beliau berjanji bahwa akan menjadi rakyat biasa yang itu ditangkap oleh masyarakat tidak akan ikut lagi di dalam politik. Tiba-tiba kemudian malah menjadi juru kampanye di pilkada. Nah, ini yang dibaca orang sebagai suatu ekspresi kepanikan. Betapa tidak yang awalnya dianggap akan mandito gitu ya, lengser ke Prabon dengan baik gitu. Ternyata kemudian malah turun kemana-mana sebagai suatu bentuk dukungan politik. Nah, yang menjadi persoalan bukan hanya soal modal sosial Pak Jokowi selama di Jawa Tengah, tetapi kan kita tahu bahwa selama beliau menjadi presiden, banyak juga beliau memberikan promosi atau menempatkan orang-orang di jabatan tertentu yang tentu saja pada waktu itu menjadi hak beliau. Hmm. Nah, sampai hari ini orang-orang itu kan masih ada di pemerintahan. Bahkan kalau bicara komposisi kabinet pun, itu hampir kurang lebih separuh kan masih adalah menteri-menteri yang sama dengan menteri-menteri Pak Jokowi. Nah, jangan Apakah sampai, kemudian, sorry saya potong di situ Mas, apakah ya kemudian mau. PDI Perjuangan kalau kemudian Pak Jokowi ikut membantu kampanyenya Lutfi Yassin, khawatir akan disalib juga elektabilitasnya? Oh enggak artinya selama kemudian diberikan ruang main yang demokratis, bahwa prinsip-prinsip luber jurdil, spirit fairness, spirit kompetitif yang baik itu diberikan kepada kami. Artinya tidak boleh ada intervensi, kemudian larangan penyebaran bansos itu betul-betul dilakukan sampai pemilu nanti. Lalu bahwa ancaman kalau ada ASN atau aparat yang tidak netral itu hukumnya pidana itu ditetapkan dan diterapkan dengan konsisten. Kami yakin kalau pilkada itu diserahkan kembali kepada rakyat, kita yakin kita akan mempertahankan hasil positif ini sampai ke kemenangan nanti.